Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, syukur alhamdulillah Allah tasih kepareng manggihaken kita wonten ing majelis ilmu dalu menika saperlu kita tholabul ilmi. Dalu menika kita tasih badhe nglajengaken surah Al-Lail. Dalu menika mangke mlebet dhateng ayat pinten? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 6. Nggih. Saderengipun kita tilawah langkung rumiyin kados biasanipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
Allah. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan surah Al-Lail ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi tasmundi sinten sing hafal? Wasaddaqa bil husna. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ayat 5 itu menjelaskan bahwa seseorang itu akan meraih satu kebahagiaan, satu kemudahan karena dua hal. Yang pertama adalah a'ta dan yang kedua adalah at-taqwa. Nah, apa a'ta dan at-taqwa? Ini sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Terus ayat 6 ini masih berlanjut. Kalau ayat 5 itu orang akan memperoleh kemudahan atau kebahagiaan karena a'ta dan at-taqwa, sedangkan ayat yang ke-6 ada tambahan wasaddaqa bil husna. Apa itu? Yaitu membenarkan adanya al-husna. Nah, membenarkan adanya al-husna. Berarti ayat 5 dan ayat 6 ini merupakan satu
satu faktor yang seseorang itu akan mendapatkan apa? Kebahagiaan atau kemudahan. Nah, kalau ayat 6 membenarkan adanya al-husna, maka kita perlu mengetahui apakah al-husna itu. Nah, apakah al-husna itu? Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang pertama, ada yang menafsirkan al-husna yaitu la ilaha illallah. Yang pertama, al-husna adalah la ilaha illallah. Ini pada tafsir Al-Muyassar. Jadi Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan al-husna adalah la ilaha illallah. Nah, apa maksudnya? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, al-husna itu ditafsirkan segala yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita gabung membenarkan apa? Segala yang apa? Dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tetap kita sambung membenarkan. Kalau yang pertama berarti membenarkan apa? La ilaha illallah. Lah yang kedua ini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan, menafsirkan itu. Yang ketiga adalah al-husna, yaitu ganjaran, pahala, dan balasan atas kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau digabung membenarkan gitu, apa? Ganjaran atau pahala dan balasan atas kebaikan yang Allah berikan. Dan semua itu telah disiapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang keempat adalah surga. Nah, yang keempat adalah surga. Mungkin dari terjemah itu langsung dibunyikan apa? Surga. Nah, berarti itu salah satu dari apa? Penjelasan al-husna. Jadi itu diambil salah satu dari 4 ini. Nah, jamaah yang berbahagia, 4 inilah nanti yang akan kita kaji. Jadi apabila orang itu membenarkan tentang al-husna yang 4 ini, akhirnya nanti akan mendapatkan satu kebahagiaan, satu kemudahan, baik di dunia ataupun di akhirat. Penjelasan yang pertama yaitu la ilaha illallah. Jadi membenarkan la ilaha illallah. Ibnu Rajab itu mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah merupakan kalimat tauhid. Jadi Ibnu Rajab mengatakan la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid, yang berarti orang itu beriman. Jadi tidak ada apa? Tidak ada apa? Ilah yang berhak untuk diibadahi dengan apa? Benar, illallah, kecuali Allah. Berarti ini adalah kalimat tauhid yang berarti seseorang itu adalah beriman. Dengan demikian seseorang itu memurnikan apa? Ibadahnya hanya kepada Allah semata. Lah apabila seseorang itu memurnikan ibadah, berarti bertauhid dan beriman, maka ibadah itu akan diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, bagaimana sebaliknya? Orang yang tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, berarti dia tidak bertauhid, dia tidak beriman. Bagaimana? Tentunya tidak akan diterima oleh Allah. Sebagai dalil untuk memperkuat keduanya, yang pertama bisa dibuka surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang keberapa? 16. Surah An-Nahl, surah yang ke-16,
ayatnya 97. Ayatnya 97. Sampun. Allah berfirman, man amila salihan, terus min zakarin au untha, terus wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, nah ini, jadi melakukan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dalam keadaan beriman. Jadi amal solih yang dilakukan itu karena dia berlandaskan iman. Bagaimana? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wajar toh? Kalau amalnya solih, balasannya kebaikan. Karena apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa maksudnya kehidupan yang baik itu? Apa maksudnya? Di dunianya kehidupannya akan bahagia dan tenteram, walaupun dia tidak banyak memiliki harta. Itu namanya apa? Kehidupan yang baik. Di dunianya bahagia, tentram, meski harta itu tidak banyak. Kira-kira melendi. Harta tidak banyak, tapi tentram, bahagia, dengan harta yang banyak, tapi nggak tenang. Nah, ini orang kono milih, oke, tenang loh. Soalnya kini pinter, jamaah kini pinter. Nek kon milih ngono ora gelem ning gawe ukara dhewe. Aku ngerti masalahnya. Nek jamaah liyane ngono manut-manut tur kon milih ngono sithik ning tentrem apa akeh ora tentrem, nggih milih sithik ning tentrem ngono jamaah liyane. Nek jamaah kene iki sithik tentrem apa akeh ora tentrem mesti milih akeh ning tentrem. Nah, kuwi kan karena cerdasnya jamaah. Gawe ukara dhewe. Jadi orang beriman itu akan dijadikan Allah hidupnya tenteram dan bahagia, meski dari sisi materi itu tidak banyak. Itu di mana? Di dunianya. Di akhiratnya ya, dia akan mendapatkan surga. Mengapa? Karena amal solih yang dilandasi dengan iman. Luar biasa.
Maka la ilaha illallah ini harus kita pegang erat, harus kita benarkan. Orang yang membenarkan la ilaha illallah, mereka berada di atas tauhid dan beriman. Ini orang beramal yang berlandaskan apa? Iman. Nah, terus bagaimana orang yang beramal tapi tidak berlandaskan iman? Nah, bagaimana? Berarti kalau tidak berlandaskan iman, dia tidak wasaddaqa bil husna, dia tidak membenarkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana akibatnya? Sama-sama beramal. Bisa dibuka pada surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14. Surah yang ke-14. Enak toh kalau hafal nomor surahnya cepat. Surah Ibrahim, surah yang ke-14. Ayatnya 18. Ya, Bapak Ibu bisa minum, bisa sambil makan, tapi juga bisa membuka Al-Quran. Luar biasa ya. Jamaah sini cerdas-cerdas kok. Jadi tangannya bisa membuka membuka toples itu, kemudian bisa makan dan juga bisa baca Quran, bisa buka Quran dan juga bisa berpikir elok gitu. Ngabei. Nah, surah Ibrahim ayat 18. Masalul lazina kafaru birabbihim, terus a'maluhum karomadis tadjat bihir rihu fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in zalika huwa dhalalul ba'id. Nah, setelah kita ngaji ini harus menata tauhid kita, harus menata iman kita, karena kita bandingkan orang beramal yang berlandaskan keimanan dan yang tidak. Orang-orang yang kafir berarti apa? Tidak beriman kepada Rabb-nya, jadi dia tidak membenarkan la ilaha illallah. Amalan-amalan mereka, nah, amalan-amalan mereka. Berarti orang kafir itu beramal enggak? Beramal baik enggak? Beramal baik. Dia juga membantu orang yang kena bencana. Iya, membantu. Tapi bagaimana kata Allah, amal mereka karena tidak beriman adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras. Kita bisa gambarkan abu sing keneng angin banter. Nah, abu upamane nika toh enek wong ngobong-ngobong gitu, terus ada abunya. Ketika kena angin, terus anginnya banter. Pada suatu hari yang berangin kencang,
mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun. Jadi sedikit pun nggak ada manfaatnya. Tapi kalau orang beriman ada manfaatnya. Apa? Mendapatkan kehidupan yang baik. Ada manfaatnya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun. Dan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Jadi apa yang dilakukan di dunia nggak akan bisa diambil manfaat sedikit pun. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Surah berapa? Surah apa tadi? Ibrahim. Sekarang surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur surah yang ke 24. Ayatnya belum. Ayatnya 39. Wallazina kafaru a'maluhum, terus kasarabim biqi'ati yahsabuhu, terus anu, terus ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, berarti tidak beriman, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana. Pernah melihat fata morgana? Di tanah yang datar. Kaya apa nek fata morgana iki? Nek wong Tegarejo kaya ndok amun-amun piye karepe? Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatkannya sesuatu apapun. Jadi nek panas ben mirsani adoh kaya apa? Kaya banyu bergelombang ngono kae to. Lah itu fata morgana. Nek angel fata morgana ngareki kaya ndok amun-amun. Wah kayak kok kaya banyu elok men ya. Wah kaya ombak bergulung, golek diparani nggak ada. Lah itu amalan orang yang tidak beriman nanti seperti itu, nggak ada manfaatnya. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Itu memang sudah keputusan Allah. Nah, itu Allah gambarkan seperti itu. Maka pentingnya kita membenarkan la ilaha illallah. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Nah, ini kita kaji amal-amalan orang yang tidak beriman. Surah Al-Furqan, surah yang ke 25, ayatnya 23. Apa?
wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami datangkan, kata Allah, segala amal yang mereka kerjakan. Mereka siapa? Orang yang tidak beriman. Didatangkan oleh Allah, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nyandi. Nah, muspro sia-sia, nggak akan bisa kita capai. Nah, yang perlu difahami ini, yang perlu difahami kita bersama, walaupun amal orang-orang kafir tertolak di akhirat, tertolaknya di mana? Di akhirat. Namun dengan keadilan Allah, Allah memberikan balasan amal kebaikan orang kafir itu di dunia. Ini nek wong mukmin mau piye? Nah, dunia akhirat. Tapi kalau orang kafir itu di dunianya. Karena apa? Itulah keadilan Allah, dunianya diberi, tapi di akhiratnya lah. Nah, ini berdasar hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Pelan-pelan saya baca karena tidak bisa dilihat di Al-Quran, bisanya didengar. Innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Ayo pelan-pelan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimu, tidak akan menzolimi. Maksudnya apa ini? Hah? Tidak akan mengingkari, tidak akan menipu, mengkhianati. Jadi Allah tidak akan mendolimi, tidak mengkhianati apa? Mukminan, kepada orang mukmin. Allah tidak mengkhianati kepada orang mukmin hasanatan, satu kebaikan pun, bahasanya begitu. Jadi satu kebaikan pun yang dilakukan oleh orang mukmin tidak akan diingkari, tidak akan didolimi. Luar biasa kan? Bagi orang mukmin tidak diingkari oleh Allah, meskipun satu kebaikan. Yu'ta biha, Allah akan, nah dia orang mukmin itu akan diberi apa? Rizki di dunia. Dengan apa? Sebab kebaikannya itu. Jadi yu'ta biha fid dunya. Jadi Allah akan berikan kepada orang mukmin itu meski satu kebaikan, dan orang mukmin itu akan diberi rezeki di dunia dengan sebab kebaikannya. Mula mau hayatan
thayyiban, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Di dunianya bahagia, tentram, meski rezeki tidak banyak. Ini hebatnya orang mukmin. Dan nanti di akhirat adalah surga. Rasulullah katakan begini, wa yajzi biha fil akhirah, dan akan dibalas nantinya di akhirat. Berarti orang mukmin dunia akhirat akan mendapatkan balasan. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, fayut'amu, maka dia beri makan. Rasulullah katakan begitu, orang kafir akan diberikan makan bihasanat, dengan kebaikan-kebaikannya, ma'amila biha, yang telah dia lakukan, bihalillah, karena Allah, fit dunia, di dunia. Jadi orang kafir itu akan diberi makan dengan kebaikan-kebaikannya yang telah dia lakukan karena Allah di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga jika ia telah sampai ke akhirat, nah, di dunianya dikasih makan, tapi nanti ketika sampai di akhirat, lam takun lahu hasanatun, apa? Tidak ada baginya satu kebaikan pun, yujza biha, yang akan dibalas. Ini perbandingan orang yang wasaddaqa bil husna dengan orang yang tidak saddaqa bil husna. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan, satu kemudahan, syaratnya yang pertama pada ayat 6 ini, saddaqa bil husna, apa? Membenarkan la ilaha illallah. Tafsir yang kedua, apa tadi yang kedua? Al husna penafsirannya segala yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau digabung, membenarkan segala apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Dibuka pada surah An-Najm. Surah An-Najm. Surah An-Najm surah yang ke menengkap ya, 53. Surah An-Najm, surah yang ke-53. Ayat 1 sampai 4. Kita lihat. Wan najmi idza hawa. Terus ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terus wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu, siapa ini maksudnya? Muhammad SAW. Jadi kawanmu Muhammad SAW tidak sesat dan tidak pula keliru. Kata siapa ini? Allah. Jadi Rasulullah Muhammad itu, kata Allah, tidak sesat dan tidak pula keliru. Maka pantas apa?
harus dibenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau. Kenapa kok tidak sesat dan tidak keliru? Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hawa nafsu. Ora sakare dhewe. Tapi bagaimana? In huwa illa wahyu yuha. Tapi ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Maka dibimbing oleh wahyu Rasulullah itu. Maka kabar apapun yang diberikan oleh beliau harus kita benarkan. Wa saddaqa bil husna, membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu pasti benar, pasti benar, karena beliau tidak sesat, tidak keliru. Kemudian surah An-Nisa, surah An-Nisa, surah yang keberapa? 6. Maksudku gen banter suarane ngono Pak. Ayat 87. Quran surah Nisa ayat 87. Waman asdaqu, terus minallahi haditha. Ayo cepet ngantuk ngantuk yuk bar wae. Waman asdaqu minallahi haditha, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Nah, ditantang ini, siapa orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tidak ada. Maka pantas berita apapun dari Allah dan Rasulnya harus dibenarkan. Wa saddaqa bil husna. Maka kita tidak ada tidak ada alternatif yang lain kecuali hanya sekedar menerima saja, tidak perlu banyak kita berpikir. Nah, sami'na wa ata'na. Ada satu contoh, kalau berita itu dari Rasulullah, kita hanya sekedar menerima gitu. Ini ada satu contoh, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begini, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah tsummal yatrahu wa inna fi ahadin janahai syifaan wa fil akharidaan. Dengarkan saja. Jika seekor lalat apa? Jatuh di tempat minum, laler jiglok nek nggon tempat minum, gelas misalkan, salah satu seorang di antara kalian, jadi duwe minuman ora ditutup, tutupnya dibuka, terus enek laler jiglok pluk, maka celupkanlah seluruh bagian lalat tersebut, pendelep ke sisan talere. Ini hadis lagi. Jadi nek enek laler jiglok neng
Glapluk, perintahnya celupkanlah seluruhnya bagian. Jadi laler ku nek jeglok nek nggon wedang kuwi angslup apa ning dhuwur? Dhuwur, malah kon celupke. Kata Rasulullah, hati-hati. Ini berita loh dari Rasulullah, ojo dibantah kok. Kita hanya mengikuti saja. Lalu nek dicelupke to, lalu buanglah kok airnya. Maksudnya dibanter suarane ngono lho. Aku wis krungu janjane ya. Jadi buanglah lalatnya. Karena di salah satu sayapnya itu terdapat penawar atau obat, dan sayap lainnya adalah racun. Jadi lar kan nek loro sayape. Nah nek jiglok kan mesti orangnya mesti miring. Mesti miring. Lah sayap yang miring kuwi kan ada racunnya. Mulai proses kon mendelepke. Nah sehingga yang satunya itu penawarnya ngono lho. Kok kita ora percaya sampean iki? Ya tenan, ini mulo ini berita Rasul harus diterima, jangan ditolak. Karena apa? Wasaddaqa bil husna, menerima membenarkan apa saja yang dikabar Rasulullah. Terkadang kita akal-akalan. Alah, ini Rasul ini. Itu. Nah, dalam riwayat yang lain itu Ibnu Majah menyampaikan fa innahu yuqaddimus summa wa yuakhirus syifa. Karena yang pertama kali dicelupkan lalat tersebut adalah racun. Jadi belum itu racun. Dan sayap lainnya terdapat penawarnya yang pendelep ke lep, malah racunnya penawar. Langsung diminum. Ini ada di gua sih, rasa lalere. Nah, nek penjenengan kira-kira ki ora tegel, ning ojo nyalah. Ini harus kita benarkan gitu loh. Kita benarkan. Dalilnya ini gitu loh. Ya, ini. Yang ketiga apa tadi tafsirnya? Al-husna, ganjaran, pahala, balasan kebaikan. Waduh, rada wengi iki. Gini kata kuncinya. Kita itu kalau berbuat baik berharap balasan kepada Allah. Itu saja. Kalau mengharapkan balasan berbuat baik kepada orang lain, nanti akhirnya kecewa. Seperti Abu Bakar kemarin memerdekakan budak karena Allah. Ning bapake karepe kon merdekake sing kuat-kuat, mbok ngono sok benek. Nah, maka kalau kita berbuat baik, halaklah mencari balasan Allah. Karena apa? Karena balasan itu, ganjaran itu telah disiapkan oleh Allah bagi yang melakukan satu kebaikan. Buka surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Kalau pendengan cepat bukain dah rampung. Nek pendengan bukain karo ngantuk-ngantuk ngono mbah ketemu mbora mbah suwe. Pengen cepet pas pengen suwe. Nah, nek cepet bukain aja mung sak lembar. At-Taubah ayat 120. Surah At-Taubah ayat 120. Pon ketemu? Ya. Dilihat penghujung ayat. Penghujungnya piye? Neng buri.
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Artinya apa itu? Buka terjemahane. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan apa? Pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka kalau tidak menyia-nyiakan berarti mendapatkan apa? Balasan, ganjaran. Yang terakhir al-husna dimaknai surga. Dimaknai surga. Dibuka surah Yunus. Yunus surah berapa? 10. Buka ayat 26. 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mula mau apa? Wasaddaqa bil husna. Niki lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa maknanya? Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Maksudnya apa itu? Surga. Al-husna adalah surga. Dan juga waziyadah. Apa aja dia? Dan tambahannya. Sekarang dari Rasulullah, husna ditafsirkan Rasulullah sebagai surga. Dilihat, didengar sajalah hadis kok. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Idza dakhala ahlul jannah al jannah. Maksudnya dia, apabila telah masuk ahli surga masuk surga. Nah, jadi apabila telah masuk penghuni surga ke dalam surga, ngapa? Wa tunajjina minan nar. Qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman. Allah berfirman. Bagaimana? Turidu syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Jadi wis eneng jero swarga ijak diteki tambahan. Ditakokke, kowe pengen tambahan? Ngono lho. Nang sapa iki? Penduduk surga. Jadi sok ben awake dhewe mlebu nang surga bleng ngono ditakoni Allah, pengen tambahan? Aja dijawab sumben kok dijawab saiki. Sampeyan iki piye to? Kok nyicil jawaban? Pengen tambahan? Ditari pengen tambahan fayakulun sing ning yo swarga kuwi jawab.
alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri-seri. Jadi sumben neng kono ki ora eneng wajah kok wireng ngono ora eneng. Nek berseri-seri berarti ireng ora? Nah, ora. Ya Rob, kula punya arke tambahan. Wah, lah niki kula pun dados ke wajah kula berseri-seri. Masya Allah. Sing saiki ngono kulite sawo kematangan. Ya, yang di dunia ini punya kulit sawo kematangan. Besok di surga berseri-seri. Ya Rob, walaupun pendian dadek ke berseri-seri kados ngeten. Alam tudhilnal jannah. Masya Allah, seperti ini. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Kula pun paringi wajah berseri-seri pun ben lebokke enten swarga wa tunajjina minan nar, pun kula penyang selamatkan dari neraka. Ditarik kok kaya ngene. Nek wong Tegarjo mung nggih ngono tok mau. Nek kira ngei alasan, ya Rob, Rob nyajeng pangi tambahan apa melih niki kula pun berseri-seri wajahnya pun jalebete teng swarga selamatkan kaki neraka kok isih penyetambahi meneh iki adape wong ditarik kan ngono kuwi. Beda karo aja adape nggih ngono tok wae. Nabi bersabda setelah itu apa? Nah, fayuk syaful hijabu fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Langsung itu ada tabir tirai itu dibuka, ada singkap tabir penutup itu dibuka sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti itu tambahan, jadi kenikmatan yang luar biasa di surga bisa melihat Allah. Jadi ada penutup dibuka, zia langsung bisa melihat Allah. Saiki nek pendingan krungu bintang film rung tahu petuk medun yang rene iku rada mlayu ra pengen delok to. Pengen delok kaya ngopo wong iki karo to kuwi. Lah ini wajah Allah akan. Nah, maka pada riwayat lain Abu Bakar bin Abi Syaibah ada satu tambahan riwayat. Begini Rasulullah membacakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu al husna surga, wa ziyadah dan tambahannya apa? Melihat Allah. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu yang kami hormati, 4 penjelasan tentang al-husna. Jadi orang yang akan mendapat kebahagiaan dan kemudahan, yang pertama apa? Terus wattaqa, terus saddaqa bil husna. Ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka akan mendapatkan satu kebahagiaan dan satu kemudahan. Apa kebahagiaan dan kemudahan itu? Insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.